Masyarakat awam memandang bermain merupakan hal negatif karena hanya membuang waktu. Kata mereka, anak-anak lebih baik belajar daripada bermain. Padahal bagi anak-anak, bermain sama dengan belajar. Bahkan Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia telah mengenali bahwa bermain adalah hak setiap anak. Merupakan sebuah kesalahan besar jika kita menghentikan permainan anak hanya karena itu hanya sekedar bermain. Walaupun bermain tidak tampak mempunyai tujuan yang jelas, tetapi memiliki fungsi saat ini dan jangka panjang bagi anak. Bermain itu penting bagi kesehatan perkembangan tubuh, kognitif, dan sosio-emosi anak. Bermain memungkinkan anak untuk terlibat dengan dunia di sekitarnya, untuk menggunakan imajinasi mereka, untuk mengungkapkan cara-cara fleksibel menggunakan objek dan menyelesaikan masalah, dan persiapan untuk masa dewasanya kelak. Bermain berkontribusi dalam semua aspek perkembangan. Melalui bermain, anak mensimulasi perasaannya, melatih otot-ototnya, mengkoordinasikan antara mata dengan gerakannya, menguasai fungsi-fungsi tubuhnya dengan baik, membuat keputusan, dan mendapatkan keahlian atau kemampuan baru. Para peneliti mengategorikan permainan anak dengan berbagai macam cara. Salah satu sistem klasifikasi yang umum adalah kompleksitas kognitif. Sedangkan klasifikasi yang lain adalah dimensi sosial dari bermain. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat kompleksitas kognitif anak usia dini ketika ia bermain. Selain itu, penelitian ini dilakukan karena untuk memenuhi tugas mata kuliah metode observasi. Piase berpendapat bahwa bermain dapat meningkatkan perkembangan kognitif. Tetapi di saat yang sama, ia juga berpendapat bahwa perkembangan kognitif anak-anak membatasi cara mereka bermain. Sejauh mana kompetensi atau kemampuan anak dipraktikkan melalui kegiatan bermain, serta anak memperoleh keterampilan baru melalui bermain dengan cara yang menyenangkan. Sehubungan dengan keterampilan baru, Daniel Berlin mendeskripsikan bermain sebagai sarana di mana anak-anak dapat mengeksplorasi secara aman dan mencari informasi-informasi baru. Smilansky mengusulkan tingkatan kognitif dalam bermain. Kategorinya adalah bermain fungsional, bermain konstruktif, bermain dramatis, dan permainan dengan aturan. Tipe-tipe bermain tertentu lebih umum pada beberapa usia tertentu, karena anak dengan usia yang berbeda memiliki gaya permainan yang berbeda, bermain hal yang berbeda, dan menghabiskan waktu di beragam permainan. Namun, tipe-tipe bermain juga dapat terjadi setiap saat. Tingkat yang paling sederhana yang dimulai saat infansi adalah bermain fungsional, kadang-kadang disebut juga bermain gerak. Berisi praktik-praktik pengulangan dalam gerakan otot besar seperti memutar-mutar bola. Tingkat kedua adalah bermain konstruktif, yang disebut juga bermain objek. Bermain konstruktif adalah permainan yang menggunakan objek atau material untuk membuat sesuatu. Misalnya, rumah dari balok atau krayon untuk menggambar. Bermain konstruktif meningkat di masa prasekolah dan bermain fungsional menurun. Tingkat ketiga adalah bermain dramatis. Bermain dramatis juga disebut permainan pura-pura, permainan fantasi, atau imajinatif. Aktivitas ini melibatkan objek imajiner, aksi, peran yang menggunakan fungsi-fungsi simbolis. Bermain pura-pura seringkali muncul sekitar usia 18 bulan dan mencapai puncaknya di usia 4 hingga 5 tahun. Kemudian secara perlahan menurun. Bagi anak-anak, situasi imajiner merupakan situasi yang real. Permainan dramatis melibatkan kombinasi kognisi, emosi, bahasa, dan perilaku sensori motorik. Hal ini dapat menguatkan dan menumbuhkan sambungan padat di dalam otak dan selanjutnya menguatkan kapasitas berpikir abstrak dan meningkatkan pemikiran kreatif. Temuan studi bahwa kualitas dari permainan dramatis berasosiasi dengan kompetensi sosial dan linguistik. Bermain pura-pura lebih jauh dapat mengembangkan keterampilan teori pikiran, di mana anak belajar bahwa orang lain memiliki keyakinan, hasrat, dan keinginan yang berbeda. Puncak bermain dramatis selama tahun-tahun prasekolah meningkatkan frekuensi dan kompleksitas, dan kemudian menurun saat usia sekolah. Anak menjadi lebih terlibat dalam permainan formal dengan aturan. Permainan formal dengan aturan ini
mengorganisasikan permainan dengan prosedur yang diketahui dan penalti, misalnya kelereng dan ular tangga. Sehingga terkadang permainan ini bersifat kompetitif. Anak-anak prasekolah mungkin mulai berpartisipasi di dalam permainan sosial yang mencakup aturan sederhana yang bersifat timbal balik. Hal ini mungkin disebabkan karena permainan formal dengan aturan melibatkan kemampuan kognitif yang lebih tinggi sehingga lebih banyak dilakukan oleh anak-anak usia sekolah dasar. Pada penelitian ini, peneliti ingin melihat kompleksitas kognitif anak usia dini ketika ia bermain. Hal ini merujuk kepada tingkatan kognitif dalam bermain yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, anak usia dini lebih terlibat dalam bermain konstruktif dan bermain dramatis. Namun, pernyataan tersebut mungkin saja berbeda dengan penelitian saat ini. Peneliti mengajukan pertanyaan penelitian, yaitu tipe permainan apa yang sering dilakukan oleh anak usia dini? Meskipun demikian, peneliti tetap berhipotesis bahwa partisipan juga lebih sering bermain konstruktif dan bermain dramatis. Hanya ada satu partisipan yang dipilih dengan teknik convenience sampling, di mana peneliti memilih subjek tersebut hanya karena mudah untuk direkrut, meskipun tidak mewakili seluruh populasi. Partisipan bernama Nafa. Nafa berjenis kelamin perempuan, berusia 3 tahun, memiliki satu kakak laki-laki, tidak memiliki adik, dan orang tua berpenghasilan tunggal. Ayah bekerja dan ibu tidak bekerja, tetapi tergolong mampu untuk menyediakan banyak mainan. Pertama, video secara natural direkam menggunakan kamera handphone di rumah keluarga selama 2 hari. 1 hari di akhir pekan, di mana ada seluruh anggota keluarga di rumah, yaitu tanggal 8 November 2020. Dan 1 hari di hari kerja, di mana ayah pergi bekerja, yaitu tanggal 9 November 2020. Rekaman diambil saat jadwal Nafa bermain, karena ia dijadwalkan oleh ibunya kapan ia harus bermain, kapan ia harus tidur siang, dan seterusnya. Rekaman pertama diambil pada tanggal 8 November 2020, dari jam 11.05 hingga jam 13.12. Rekaman kedua diambil pada tanggal 9 November dari jam 9.14 hingga jam 11.15. Tidak ada intervensi apapun dari peneliti, karena observasi bersifat naturalistik. Tetapi peneliti sedikit bertanya, apa yang sedang kamu lakukan pada rekaman kedua? Namun, tidak ada intervensi lebih lanjut yang mengarahkan subjek melakukan hal yang diminta peneliti. Tidak ada pula intervensi dari orang tua karena orang tua tidak mengetahui tujuan penelitian secara detail. Maka, dapat dipastikan bahwa subjek berperilaku sesuai keinginannya tanpa arahan siapapun. Kedua, aktivitas bermain Nafa diidentifikasi dalam rekaman video dan diberi kode berdasarkan tingkatan kognitif dalam bermain. Berdasarkan 2 rekaman tersebut, peneliti mengidentifikasi sebanyak 14 permainan berbeda yang tergolong dalam 2 tingkatan kognitif berbeda, yaitu bermain konstruktif dan bermain dramatis. Rumusan masalah yang diajukan peneliti telah terjawab, yaitu anak usia dini cenderung melakukan tipe permainan konstruktif dan dramatis. Hal ini sesuai dengan teori yang dijelaskan peneliti dan hipotesis yang diajukan peneliti. Video observasi yang ditunjukkan dalam laporan ini hanya berisi potongan-potongan saja, mengingat durasinya yang sangat panjang. Berikut video yang dapat membuktikan pernyataan tersebut. Jadi ngapain? Jadi bikin apa? Jadi bikin apa nih? Bikin rumah. Tapi tadi mobilnya kemana? Itu di situ. Oh. Habis sekarang ininya ditutup. Karena Geser aja bang. Mau jalanannya geser biar abang bisa ngambil mobil. Di sini terdengar suara coretan. Ternyata Nafa sedang menggunakan krayon untuk mewarnai kardus yang dianggapnya sebagai rumah. Dengan menggunakan krayon, Nafa belajar tentang warna. Abi ini kita tahu sampah di dalam. Namun yang ini sampah. Enggak enak. Ini enggak
Nafa dan kakaknya berimajinasi bahwa mereka sedang membakar sampah, disertai dengan mengimajinasikan bau asap. Imajinasi ini diinisiasi oleh kakak Nafa yang mungkin telah belajar melalui imitasi dari lingkungan sekitarnya bahwa sampah harus dibakar. Adik biasanya cenderung mengimitasi kakak sehingga ia mengikuti kakaknya mengimajinasikan pembakaran sampah. Ini Aisyah. Aisyah motor, Aisyah mobil, Aisyah kereta. Aisyah kereta. Aisyah kereta. Aisyah rumah. Aisyah rumah bagus. Aisyah rumah jelek. Aisyah bis tayo. Nafa berpura-pura membaca daftar macam-macam AC. Meskipun hanya pura-pura membaca, Nafa sedang membangun keterampilan literasinya. Ini rasa bawang merah. Ini rasa sawi. Itu rasa ayam hijau. Rasa apa ya? Rasa strawberry manis. Itu ditambahin boleh. Sakit. Makanya jangan duduk-duduk. Nambahin ini. Enggak, abang mau. Itu gogogi ikan nih yang pedas banget. Jadi mau tambah sawi goreng enggak? Sawi goreng. Enggak, tapi sedikit. Dada maunya sedikit. Gogogi ikan. Bang, Dada mau itu tapi sedikit. Aku sudah tambahin. Tambah gogogi ikan. Itu yang pedas. Aku sudah, itu yang pedas. Aku mau tambah bumbu zaitun pedas. Aku sudah. Itu pedasan. Itu paling. Dada juga mau. Aku tambahin obat zaitun yang seperti pedas. Ada bumbu. Yang batu. Ini dari batu, Dek. Batu meleleh. Batu enggak meleleh. Sudah. Dada mau tambah sedikit. Entar jadi pedas. Tambah pasna. Waduh, Mad. Dada juga mau. Dada juga mau. Ambilin, Bang. Pedas asin. Terima kasih. Pedas asin. Tapi pedas asin. Nafa dan kakaknya berimajinasi bahwa mereka sedang memasak. Nafa berpura-pura menambahkan bahan-bahan untuk dimasukkan ke dalam makanan. Sama seperti pembakaran sampah, bermain masak-masakan diinisiasi oleh kakak Nafa. Mungkin Nafa dan kakaknya juga belajar melalui imitasi dari ibunya tentang cara memasak. Nafa berpura-pura menggunakan tongkat sebagai kain pel. Nafa belajar untuk menjaga kebersihan.
dari pancing. Nafa berpura-pura menggunakan skop mainannya untuk menggali sambil bernyanyi. Ada cuci tangan dulu ya. Abang Dava mana sabun? Cuci tangan. Setelah menggali tanah, Nafa tidak lupa untuk mencuci tangan pakai sabun. Nafa telah belajar bahwa menjaga kebersihan itu penting. Ada minta yang ini. Lihat di dada bisa bikin celana. Dede. Dede bikin apa sih? Bikin rok. Kamu nggak boleh dibikin rok, ini bikinan cewek rok. Nafa menggunting kertas yang berbentuk celana dan rok. Kakak Nafa ingin menggunting kertas berbentuk rok juga, tetapi Nafa melarangnya karena rok dipakai hanya untuk perempuan. Artinya, Nafa telah memperoleh pengetahuan tentang gender atau jenis kelamin. Dada bikin buaya bisa masa. Terusnya satu lagi nih, matiin aja. Wih. Ini matiin cepat. Dada pakai yang ini aja. Kucis. Nggak bagus. Nggak bagus. Nggak bagus. Pilih yang lain. Nggak bagus. Pilih yang lain. Nggak bagus. Pilih yang lain. Nggak bagus. Ini ada apanya? Karena ada apanya nggak bagus. Nggak bagus. Tidak bagus. Dada bikin buaya bisa masa. Itu kan buaya itu penyu. Nafa menyusun Lego secara asal. Ternyata Lego tersebut berbentuk buaya sesuai imajinasinya. Ini menunjukkan bahwa Nafa sudah mengetahui nama-nama binatang. Namun, imajinasi itu dibantah kakak Nafa yang menyebut Lego buatan Nafa adalah penyu, bukan buaya. Nafa juga belajar tentang teori pikiran, di mana ia belajar bahwa keyakinan ia dan kakaknya berbeda. Mau ngumpet. Ini ada kucing. Oh, ada kucing. Tadi katanya kucingnya udah dibuang. Enggak, kucingnya enggak dibuang, yang bulunya dibuang. Nah, bulunya doang yang dibuang. Iya. Nafa mengumpat di balik kardus karena ia berimajinasi sedang dikejar kucing hitam. Sebelumnya, Nafa berkata bahwa kucing hitam itu jahat. Mungkin ia belajar bahwa warna hitam melambangkan hal-hal yang menyeramkan. Di sini juga terlihat perkembangan emosi Nafa. Nafa belajar bahwa ketika berhadapan dengan hal yang menakutkan, maka ia harus bersembunyi.
Nafa pura-pura menulis sambil mengeja menggunakan sendok di atas papan. Sama seperti membaca pura-pura, menulis dan mengeja pura-pura dapat mengembangkan keterampilan literasi Nafa. Kamu lagi ngapain? Pakai lipstik. Emang kenapa kamu suka pakai lipstik? Sekarang ngapain? Oh, Di kamar mandi. Main sama kakak Rifda dulu ya. Ngapain? lagi dandan ceritanya. Pakai dandan-dandanan Dede. Ya. Habis itu ganti baju, videoin. Sekarang lagi ngapain? Pakai bedak ya? Dede lagi pakai bedak. Nafa mengimajinasikan mainannya sebagai make up. Mungkin Nafa sering mengamati ibunya berdandan, sehingga Nafa mengimitasinya. Nafa masuk ke dalam kardus yang ia imajinasikan sebagai mobil. Nafa mengubah imajinasinya terhadap kardus. Sekarang kardus diimajinasikan sebagai rambut. Berdasarkan analisis video observasi ini, perkembangan kognitif Nafa dapat dikatakan normal. Nafa menunjukkan tingkatan kognitif dalam bermain sesuai usianya. Nafa bahkan mengimajinasikan banyak hal. Mainan imajinasi yang ia lakukan berbeda-beda, sehingga ini menunjukkan bahwa Nafa sangat kreatif. Mengingat bermain dramatis dapat meningkatkan pemikiran kreatif. Dalam video tersebut, terdengar Nafa sering bercakap-cakap dengan dirinya sendiri. Percakapan sendiri adalah bicara pada diri sendiri tanpa bermaksud berkomunikasi dengan orang lain. Ini normal dan biasa terjadi pada masa kanak-kanak. Percakapan sendiri berperan dalam regulasi diri. Misalnya ketika Nafa sedang menambahkan bahan-bahan makanan ketika bermain masak-masakan. Ia terus berkata apa yang akan ia tambahkan. Percakapan pada diri sendiri cenderung meningkat ketika anak mencoba memecahkan permasalahan atau mengerjakan tugas yang sulit, terutama tanpa bimbingan orang dewasa. Anak yang mudah bersosialisasi dan yang terlibat pada percakapan sosial cenderung menggunakan percakapan sendiri sangat baik. Nafa menggunakan percakapan sendiri dengan sangat baik. Mungkin dalam lingkungan sosialnya,
Nafa mudah bersosialisasi. Nafa banyak mengimitasi hal-hal yang telah diamati sebelumnya, seperti membakar sampah, memasak, mengepel, dan berdandan. Anak cenderung belajar melalui modeling atau imitasi. Bahkan dalam tahap perkembangan apapun hingga masa dewasa, setiap orang sering belajar melalui modeling. Hal ini mengajarkan kepada orang tua bahwa setiap orang tua harus mencontohkan perilaku yang baik kepada anaknya. Orang tua tidak boleh hanya sekedar menyuruh, tetapi harus dicontohkan dengan perilaku agar anak mengikutinya, dan diharapkan perilaku yang diharapkan dapat terinternalisasi karena sering dicontohkan dan dilakukan. Terkait dengan modeling, banyak orang awam sering salah paham menganggap beberapa anak telah dewasa lebih dulu ketika mereka melihat anak-anak berdandan atau joget saat mendengarkan musik dangdut di acara resepsi pernikahan. Semua orang akan dewasa pada waktunya, yaitu ketika mereka menginjak usia 20 tahun. Anak-anak yang seperti itu hanya melakukan apa yang telah mereka amati, bukan menunjukkan bahwa mereka telah dewasa. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa modeling adalah proses pembelajaran yang paling efektif. Nafa berasal dari keluarga berstatus ekonomi menengah. Orang tua Nafa mampu menyediakan Nafa berbagai macam mainan dan memberikan fasilitas yang layak untuk mengasah pengetahuan dan keterampilannya. Orang tua Nafa juga mengerti terkait apa yang harus mereka lakukan untuk mengoptimalkan tugas-tugas perkembangan Nafa. Maka dapat dikatakan hal ini bergantung pada pengetahuan orang tua dan kemampuan orang tua secara finansial. Karena tugas hanya memerintahkan observasi sederhana dan dilakukan di sekitar lingkungan rumah peneliti, maka peneliti hanya menggunakan satu subjek yang sudah peneliti kenal. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan subjek yang lebih banyak dengan probability sampling agar hasil penelitian memungkinkan untuk digeneralisasi. Orang tua subjek mengerti tentang tugas-tugas perkembangan dan mampu memfasilitasi mainan yang banyak untuk anaknya. Penelitian selanjutnya harus mempertimbangkan variabel pengetahuan orang tua, kepedulian orang tua terhadap perkembangan anak, dan penghasilan orang tua. Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah Nafa menjalankan tugas perkembangannya sebagai anak usia dini, yaitu bermain. Nafa telah memperoleh pengetahuan baru melalui bermain dan menerapkan apa yang telah ia ketahui melalui bermain. Tingkatan kognitif dalam bermain yang ditunjukkan Nafa sesuai dengan teori. Penelitian ini memiliki banyak keterbatasan sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik. Saya peneliti, Rifdah Kotrunada. Terima kasih telah menonton.